Baiklah, sekarang kita bakal ngebahas rumus-rumus tentang yang ada di bangun datar ya, bangun ruang sisi datar ya. Bangun ruang sisi datar yang ditentukan, yang pasti ditanyain nanti, yang kemungkinan besar ditanyain ya. Apalagi kalau di UN adalah tapi UN udah enggak deh. Pokoknya nanti di soal-soal bakal ditanyain adalah volume dan luas permukaan ya. Volume bangun ruang ini berapa, luas permukaan bangun ruang ini berapa, pasti hal-hal yang itu ditanyain ya. Jadi bakal kita bahas volume dan luas permukaan bagi tiap bangun ruang ya. Yang pertama tadi kita bahas adalah kubus ya. Kubus volumenya kubus, karena kita tahu kubus itu bentuknya begini ya, yang rusuknya sama semua ukurannya ya. Karena rusuknya sama semua ukurannya ya, jadi unsur yang ada di kubus itu ya cuma satu, itu rusuk ya. Diketahui satu aja rusuknya ya. Misalnya rusuk yang ini panjangnya 6, pasti semua rusuknya panjangnya juga 6 gitu ya. Panjang rusuk kubus 8 ya, cukup tahu panjang rusuknya aja kita udah tahu ya, semua panjang rusuknya 8 berarti kan ya. Nah, jadi kubus cukup kita ketahui satu info aja kita bisa dapat volume ya. Volume kubus adalah R dikali R. Ini titik maksudnya kali ya. Kali ya. Jadi R kali R kali R. Atau bisa disingkat bisa jadi R pangkat 3 ya. Jadi contoh, kalau ada kubus yang rusuknya 2 cm, maka volumenya adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 atau 8 gitu. Kalau ada kubus yang rusuknya 3 cm, berarti volumenya ya 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 3 atau 27 dan seterusnya ya. Itu volume Jadi cukup satu R aja ya. Cukup R aja yang kita ketahui bisa tahu volumenya. Yang pertama, dan kita juga bisa tahu luas permukaannya. Luas permukaan. Yang dimaksud dengan luas permukaan itu apa ya? Kalau volume, yang dimaksud dengan volume itu bagian dalamnya, gedenya itu seberapa sebenarnya itu ya. Bisa nampung air seberapa banyak atau bisa nampung pasir seberapa banyak, itulah volume ya. Jadi penampungan di dalamnya nih muat berapa banyak gitu. Kalau luas permukaan adalah luarnya nih, bungkusnya luasnya berapa. Nah ya, jadi yang dimaksud luas permukaan itu luas bungkusnya ya. Nah, luas permukaan kubus itu adalah 6 dikali R kuadrat ya. 6 kali R kali R atau 6 kali R kuadrat ya. Nah, jadi tinggal masukin aja R-nya berapa. Contoh misalnya kubus dengan sisi dengan panjang rusuk 2. Kalau ada kubus panjang rusuknya 2, luas permukaannya berapa? Masukin aja ke sini. 6 dikali 2 kuadrat berarti 6 kali 4 24 ya. Dan seterusnya. Ini rumusnya ya. Nah, itu untuk kubus. Dihafal ya. Yang kedua adalah balok. Balok ya, kita tahu bangun balok tadi udah tahu kan ya gambarnya kayak gimana ya. Yang bentuknya persegi panjang sisi-sisinya. Beginilah balok ya. Volumenya kayak gimana ya? Volume balok. Nah, balok karena tadi rusuk itu kubus itu cukup tahu rusuk aja. Tapi kalau balok ada beda-beda sisinya nih ya. Ada 3 jenis sisi di balok. Ada yang biasa dinamain panjang, ada yang biasa dinamain lebar, ada yang biasa dinamain tinggi ya. Biasanya yang bentuknya mendatar-mendatar itu dinamain panjang dan lebar. Yang lebih panjang diberi nama panjang ya. Sisanya kasih nama lebar ya. Dan untuk yang bentuknya vertikal ya, menjulang ke atas yang sebagai tiang-tiangnya itu namanya tinggi ya. Ya bisa ditentuin sendiri lah. Pokoknya di balok pasti ada 3 jenis sisi, panjangnya, lebarnya, sama tingginya ya. Jadi kita harus tahu 3 unsur ini untuk tahu berapa besar volume dan untuk tahu berapa nilai luas permukaannya ya. Nah, volume balok, kalau kita udah tahu panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa, volumenya adalah panjang kali lebar dikali tinggi ya. Lebar kali tinggi ya. Panjang kali lebar kali tinggi, PLT. Itu volumenya. Kalau ada balok, panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya 4 misalnya. Ya udah, berarti volumenya 2 kali 3 kali 4 gitu ya. Habis itu kalau volume. Sekarang luas permukaan. Luas permukaan balok ya, luas permukaan si balok ini adalah harus ada PLT-nya ya. 2 dikali dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L kali T. Gini ya. 2 dalam kurung P kali L tambah
L kali T tambah P kali T ya. Bebas lah kalau atau enggak. Masih duanya di luar ya. Jadi antum kali-kaliin dulu P kali L berapa, P kali T berapa, L kali T berapa, habis itu dijumlahin, baru ujung-ujungnya nanti dikali 2. Nanti cara menghitungnya nanti bakal kakak kasih ya. Ini adalah luas permukaan ya untuk si balok. Nah, yang ketiga tadi kita bahas prisma secara umum ya. Karena ini prisma, balok dan kubus juga merupakan prisma. Jadi untuk nyari volume balok dan volume kubus atau luas permukaan balok dan luas permukaan kubus juga bisa kita pakai rumus yang si prisma ini ya. Cuma karena rumus prisma ini agak lebih ribet, jadi ya biasa jarang dipakai. Kalau mau nyari balok mending pakai rumus balok sendiri aja biasanya. Cuman kalau seandainya antum mau nyoba pasti sama hasilnya. Volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi karena prisma tadi secara umum ya, kita nggak tahu alasnya bentuknya apa. Nah, jadi dia masih ada unsur begini, luas alas ya. Jadi kalau seandainya alasnya bentuknya segitiga ya, kita cari dulu luas segitiganya berapa, baru nanti ujungnya kali tinggi, pasti gitu. Kalau alasnya bentuknya segi 5, cari dulu luas segi 5-nya berapa, baru nanti dikali tinggi. Pokoknya intinya volumenya antum cari dulu luas alasnya, baru antum kaliin dengan tinggi. Nanti untuk cara menghitungnya kakak contohin ya. Yang kedua adalah luas permukaan. Luas permukaan si prisma adalah 2 kali luas alas. 2 dikali luas alas ya. 2 kali luas alas ditambah ya keliling dikali tinggi. Keliling alas dikali tinggi. Ya. 2 kali luas alas ditambah tinggi dikali keliling alas ya. Keliling alas kali tinggi. Jadi kita mesti tahu alasnya berapa. Alasnya itu luasnya berapa, kelilingnya berapa ya. Nanti baru cari luas alasnya dikali 2, kelilingnya dikali tinggi. Baru ditambahin ya. Itu untuk prisma secara umum. Nah, ini bisa antum pakai untuk nyari kubus dan balok juga. Cuma nggak disaranin karena rumusnya lebih panjang dari yang kubus dan balok ya. Ini untuk prisma. Dan yang terakhir adalah limas ya. Terakhir adalah limas ya. Yang keempat, limas ya. Limas rumus volumenya mirip dengan rumus volume prisma ya. Kalau prisma kan luas alas kali tinggi ya. Limas juga luas alas dikali tinggi. Luas alas kali tinggi. Cuma ujung-ujungnya dibagi 3 karena bentuknya kayak segitiga lah, anggap begitu aja kan, dia mengerucut kayak bentuk segitiga gitu ya. Jadi makanya dibagi 3. Nah, kalau mau ngapel pakai itu juga nggak apa-apa. Cuma nanti kalau untuk pembuktiannya ya, itu nantilah ya. Pembuktiannya tuh dari volume kubus sebenarnya ya. Asal muasal dari volume kubus. Tapi nanti nggak perlu inilah ya. Habis itu luas permukaannya gimana? Luas permukaan limas. Permukaan limas itu luas permukaannya adalah luas alas ya. Luas alas ditambah luas sisi tegak. Sisi tegak. Yang dimaksud sisi tegak itu yang mana? Kalau di limas sisi tegak itu yang miring-miring itulah namanya sisi tegak ya. Yang bentuknya segitiga-segitiga itu namanya sisi tegak ya. Ngerti ya? Cukup ya. Jadi inilah rumusnya. Nanti untuk penghitungannya bakal kakak contohin dan catatannya bakal kakak kirim.